Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan, tempat kudusnya Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku yang dan ya setiap orang asing itu tidak ada yang bisa kemudian masuk gitu loh. Jadi kalau dikatakan Yerusalem yang ada sekarang ini saja tidak boleh orang bersunat masuk, saya tidak bisa bayangkan Yerusalem yang kedua itu. Apakah orang-orang yang tidak bersunat ini bisa masuk sementara Yerusalem yang sekarang aja nggak boleh? Kayak mana Yerusalem yang kedua? Yerusalem baru? Pasti diusir, Pak. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, ayo mari kita dudukkan perkara ini dengan akal sehat. Kalau masih menyembah dengan esensi atau pribadi yang tidak tahu kapan hari itu, maka saya katakan itu lemah, itu pemahaman lemah, itu kondisi yang kemudian tidak seharusnya terjadi. Kenapa? Masih ada yang punya otoritas tertinggi di atas Yesus yang sejatinya itulah yang harus kita tuhankan, itulah yang harus kita ibadahi, itulah yang harus kita sembah, itulah yang harus kita puji sepanjang masa. Bukan utusannya. Saya kira begitu, Saudara Jordan, ya. Karena materi ini tidak berkembang hanya di situ-situ aja, kecuali abang saya ini melarikan ke materi yang lain baru bisa berkembang. Tapi selama pembahasannya Yesus anak Maria itu tidak tahu tentang hari itu, maka selama itu juga kita akan berada pada posisi Yesus bukan Tuhan yang maha tahu. Dia hanya Tuhan dalam skala kecil, dalam arti kata Tuhan atau Sayyid, yang harusnya didudukkan sebagai utusan Tuhan yang maha tinggi. Demikian dari saya. Mungkin bisa closing. Silahkan. Lah, belum ini. Ya memang saya tadi membiarkan aja. Saya nggak mau apa tadi. Tapi sebenarnya Pak, itu kalau dikatakan Yesus tidak tahu, itu masih terlalu kecil. Kalau menurut pandangan Bapak bahwa membuktikan bahwa itu bukan Tuhan, masih terlalu kecil. Yang sebenarnya yang terberat bagi saya kalau dia Tuhan itu mati. Itu sebenarnya Pak. Tapi kalau ini cuma mengatakan Yesus yang tidak tahu, ini cuma menyatakan karena dia memang tugasnya bukan menyatakan tentang siapa dia sebenarnya, tapi dalam rangka penebusan dosa Pak. Itu yang Bapak tahu kan tentang ya saya mau share sini nih Pak. Ini sudah banyak kali tapi Bapak sering kali gimana ya memahaminya karena memang sangat sulit untuk memahami ini kalau saya lihat memang. Pengakuan Yesus sendiri, apakah ini sesuatu yang kata berlebihan? Yohanes 17 ayat 5 Pak. Oleh sebab itu ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi jangan Bapak melihat tentang Yesus sebagai manusia. Kalau Bapak mengatakan tentang Yesus sebagai manusia, ini jelas kok di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Ini ya, katakanlah sebagai apa ya, ini keberadaan tentang statusnya sebagai manusia ini jelas ada pada dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus diperhatikan. Ini Pak, ini poin ini, yaitu 7, melainkan telah mengosongkan diri, ya jelas ya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, ya. Bayangkan dia merendahkan diri karena untuk mengasihi orang yang dia ciptakan, manusia yang dia sayangi ini. Ciptaan yang termulialah manusia sehingga dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri, jelas ya. Dia sebagai Tuhan itu telah merendahkan diri, telah mengosongkan itu kealahannya itu Pak. Kemuliaannya itu dia tinggalkan. Kalau dia tidak mengasihi manusia, ngapain dia mau tinggalkan sorga, ngapain dia tinggalkan kemuliaannya ini Pak. Sampai taat pada kayu sampai taat dan taat sampai mati Pak di kayu salib. Nah ini
Jangan Bapak bawa ketuhanannya dengan ayat ini. Ya jelas ini tidak akan nyambung, Pak. Kalau Bapak membahas tentang ketuhanan, jangan lihatlah dalam dirinya sebagai manusia, tapi lihatlah sebelum dia jadi manusia, Pak. Proses penjelmaan manusia, ini seringkali Bapak katakan sebagai ciptaan manusia yang lahir, yang baru tahu ketika dia baru lahir. Perlu Bapak tahu memang betul dia lahir, tapi dia sudah memiliki memori. Memorinya itu yaitu memori ketuhanan. Tapi itu dia tidak pakai di sana, Pak. Itu yang harus Bapak ketahui. Beda dengan kita, Pak. Ketika kita lahir, Pak, kita tidak tahu apa-apa. Mau berbuat jahat, apalagi kita sebagai anak kecil. Sekalipun itu racun, kalau orang tua kasih kita makan, itu manusia. Tapi Yesus tidak seperti itu, dia tahu. Mau racun kayak apa, masih kecil dia sudah tahu itu. Tetapi karena dia sebagai hamba, maka itu dia kosongkan, Pak. Itulah yang perlu Bapak ketahui. Ketuhanan Yesus jangan dilihat bahwa kami menyembah manusia, jelas tidak, karena dia merendahkan diri. Andai kata misalnya kerajaannya ini telah hancur, ada begitu banyak cerita di dalam dunia ini bahwa ada seorang raja ketika melihat rajanya, rakyatnya ini sudah dalam keadaan susah. Nah ini makanya dia ingin melihat tentang rakyatnya yang sudah ini dalam kemiskinan, apa persoalannya itu. Maka ada kalanya, Pak, dalam alur cerita dia menyamar menjadi apa? Menjadi rakyat, Pak, bukan menjadi raja. Kalau dia datang dengan raja, Pak, itu jalan yang dia setiap jalan yang dia mau jalani itu dikasih karpet, Pak. Sama prajurit juga. Pasti akan ada bisa manipulasi nih rakyatnya, makmur dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, dia turun sendiri, Pak. Nah, itulah Yesus, Tuhan. Jadi Bapak jangan melihat tentang kemanusiaannya, tapi lihatlah apa yang ada di dalam dirinya itu. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang luar biasa di dalam pelayanannya, berkata-kata yang kalau saya sendiri sudah katakan, kalau saya berkata begitu, itu saya ini sombong karena tidak dapat dibuktikan. Tapi Yesus, apakah ada orang yang berani mengatakan bahwa akulah penguasa di sorga dan di bumi ini? Beranikah ada orang yang berani berkata begitu? Malaikat pun ada, apakah dia berani mengatakan begitu? Nah ini yang perlu kita lihat, sebenarnya Yesus ini siapa? Dan dia bisa mempertanggungjawabkan perkataannya itu. Nanti, untuk sekarang silakan Bapak mau, katakanlah mau merendahkan diri, merendahkan dia, silakan Pak. Tapi nanti suatu saat nanti akan Bapak tahu siapa dia sesungguhnya. Silakan Pak. Oke, jadi gini, saudaraku ya, Pak Jordan. Kalau Anda mengatakan kepada Pak Mahfud MD dengan gelar presiden, gelar tertinggi, itu adalah penghinaan loh. Pak Kiai Amin Ma'ruf Anda panggil presiden, itu penistaan, itu penghinaan. Meskipun presiden itu adalah gelar tinggi, tapi tidak mendudukkan pada tempatnya, itu adalah penistaan. Begitulah Yesus, Pak. Makanya Yesus itu mengklaim golongan Bapak sebagai pembuat kejahatan. Layaknya seorang wakil presiden Anda panggil sebagai presiden, itu dianggap menghujat, itu dianggap pendusta, itu dianggap penjahat, karena tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Coba Anda bayangkan, jika Anda mengajarkan kepada saya, nyata-nyata yang Anda tunjuk itu seekor ayam, kemudian Anda memaksakan ini adalah seekor kambing. Meskipun kambing lebih besar daripada ayam. Yang percaya Bapak,
pasti orang-orang yang tidak menggunakan akal dan tidak memperhatikan apa yang tertera di dalam alam semesta ini. Dalam arti kata kodrat kita, fitrah kita sebagai